Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dengan NIM S1S1 18036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek, di mana yang akan saya jelaskan yaitu tentang A Short Tour of UML pada bab 2 di buku UML at Classroom: An Introduction to Object-Oriented Modeling yang dituliskan oleh Martina Seidel, Marion Scholes, Christian Hilmer, dan Gertie Keppel. Jadi, poin-poin yang akan saya jelaskan diantaranya yang pertama yaitu the history of UML, yang kedua usage atau penggunaan, yang ketiga ada diagram, yang keempat ada struktur diagram, diantaranya yaitu the class diagram, the object diagram, and the package diagram. Dan yang terakhir ada behavior diagram, diantaranya ada the use case diagram, the state matching diagram, the activity diagram, and the sequence diagram. Jadi UML itu sendiri merupakan singkatan dari Unified Modeling Language atau bahasa permodelan terpadu, di mana UML ini yaitu suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berbasis objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Jadi, history of UML itu sendiri, yang pertama, pengenalan konsep berorientasi objek dalam teknologi informasi berasal dari karya awal pada tahun 1960-an. Bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Simula terutama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak Simula dan tidak terlalu luas digunakan. Itu sudah termasuk konsep seperti kelas, objek, pewarisan, dan pengikatan dinamis. Pengenalan orientasi objek sebagai metode dalam rekayasa perangkat lunak terkait erat dengan tampilan berorientasi objek bahasa pemrograman. Grady Boch adalah salah satu peneliti pertama yang menerbitkan karya pada desain berorientasi objek program. Secara umum, metode pemodelan memiliki referensi yang kuat untuk bahasa pemrograman seperti metode Boch, atau referensi kuat untuk pemodelan data seperti Object Modeling Technique atau OMT, pendekatan yang dikembangkan oleh James Rambach dan kawan-kawan. Saat ini UML adalah salah satu orientasi objek grafis yang paling luas bahasa permodelannya. UML cocok untuk memodelkan hubungan objek yang kompleks dan proses dengan konkurensi. UML adalah bahasa pemodelan tujuan umum yang berarti bahwa penggunaannya tidak terbatas pada area aplikasi tertentu. UML menyediakan bahasa dan konsep pemodelan dan notasi grafis untuk intuitif untuk memodelkan berbagai area aplikasi, memungkinkan sistem perangkat lunak menjadi ditentukan, dirancang, divisualisasikan, dan didokumentasikan. Hasil dari pemodelan dengan UML adalah model grafis yang menawarkan tampilan yang berbeda dari suatu sistem dalam bentuk berbagai diagram. Dari sejarah UML sendiri, ada The Three Amigos. Pada tahun sebelumnya, tahun 1995, Grady Boch, Iver Jacobson, dan James Rambach telah menggabungkan ide dan pendekatan mereka di OOPSLA konferensi. OOPSLA singkatan dari pemrograman berorientasi objek, sistem, bahasa, dan aplikasi. Isi dari The Three Amigos yakni yang pertama, penggunaan konsep berorientasi objek untuk mewakili sistem yang lengkap dari hanya satu bagian dari perangkat lunak, pembentukan hubungan eksplisit antara konsep pemodelan dan kode program yang dapat dieksekusi. Yang kedua, pertimbangan faktor penskalaan yang melekat pada kompleks dan kritis sistem. Yang ketiga, pembuatan bahasa pemodelan yang dapat diproses oleh mesin tapi juga bisa dibaca oleh manusia.
Hasil dari usaha mereka adalah Unified Modeling Language, yaitu UML, yang diajukan dalam versi 1.0 pada tahun 1997. Usage atau penggunaan. UML tidak terikat pada alat pengembangan khusus, pemrograman khusus bahasa, atau platform target tertentu di mana sistem akan dikembangkan harus digunakan. UML sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan pemodelan metode. UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. UML sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai kompleksitas, volume, data, waktu nyata, dan lain-lain. UML dan penggunaannya yang benar ditentukan dalam metode UML. Kemudian yang ketiga ada diagram. Dalam UML, sebuah model direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Sebuah diagram memberikan pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Di sebelah sini terdapat diagram dalam UML. Jadi diagram dalam UML itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur diagram dan behavior diagram. Kemudian struktur diagram ini terbagi lagi menjadi 7, yaitu kelas diagram, package diagram, object diagram, komponen diagram, profile diagram, composition struktur diagram, dan terakhir deployment diagram. Kemudian behavior diagram sendiri terbagi menjadi 4, yaitu state machine diagram, use case diagram, activity diagram, interaction diagram. Nah, interaction diagram sendiri lagi terbagi menjadi 4, yaitu sequence diagram, interaction overview diagram, communication diagram, dan yang terakhir timing diagram. Kemudian di dalam diagram kita ketahui bahwa UML menawarkan 7 jenis diagram untuk memodelkan struktur sebuah sistem dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kelas diagram. Jadi sebuah kelas diagram itu menunjukkan suatu struktur yang statis dari beberapa kelas dalam suatu sistem. Nah, kelas-kelas ini merepresentasikan suatu keadaan atau atribut dan yang akan dikerjakan oleh sistem atau fungsi. Jadi konsep dalam kelas diagram sendiri ada 3, association, aggregation, generalization. Association sendiri dapat diartikan sebagai hubungan statis antar kelas. Umumnya, asosiasi ini menggambarkan kelas yang memiliki atribut seperti kelas lain, ataupun jenis kelas yang memerlukan informasi mengenai eksistensi kelas lain. Kemudian ada aggregation, di mana aggregation ini yakni dapat diartikan sebagai hubungan yang menyatakan suatu bagian seperti terdiri atas. Kemudian yang terakhir generalization, di mana generalization ini yakni hubungan urutan jenjang atau hierarki antar kelas. Misalnya, suatu kelas dapat mewariskan semua atribut dan metode kelas asalnya dengan cara menurunkannya ke kelas yang lain, sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Jadi di sini kita lihat ada contoh kelas diagram di mana misalnya dalam diagram itu kita dapat memodelkan bahwa kelas course, student, dan profesor terjadi dalam suatu sistem. Profesor mengajar kursus, sedangkan student ini yang menghadiri kursusnya. Kemudian di sini memiliki properti umum karena keduanya adalah anggota kelas person. Hal ini dinyatakan dengan hubungan generalization. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu object diagram. Objek diagram di sini menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem. Sebuah objek diagram menunjukkan snapshot konkret dari status sistem pada eksekusi tertentu. Misalnya, diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang profesor mengajar mata kuliah model berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga yaitu package diagram. Jadi package diagram ini diagram utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat
pembangunan yang lebih tinggi yaitu berupa sebuah paket. Paket diagram, kelompok diagram, elemen, model sesuai dengan sifat umum seperti kohesi fungsional. Misalnya, dalam sebuah unit sistem administrasi versi, kita dapat memperkenalkan paket-paket yang memperoleh informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi aspeknya. Paket sering terintegrasi dalam diagram lain yang menjadikan tampilan dalam diagram yang terpisah. Seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu behavior diagram. Jadi behavior diagram adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada suatu sistem. Dengan diagram perilaku atau behavior diagram, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku secara rinci. Perilaku mengacu pada konsekuensi language dari tindakan setidaknya satu objek. Ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Perilaku ini dapat ditentukan melalui tindakan satu objek atau hasil dari interaksi antara beberapa objek. Yang pertama yaitu the use case diagram yang memungkinkan kita menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. UML menawarkan diagram kasus penggunaan atau the use case diagram untuk memungkinkan kita menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Diagram ini menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsi dari sistem tetapi tidak membahas detail spesifik dari implementasi. Unit fungsionalitas yang didukung oleh sistem video untuk penggunaannya yang disebut use case dalam administrasi universitas. Sistem misalnya fungsionalitas pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan yang digunakan oleh siswa. Kemudian yang kedua ada the state mission diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan maupun transisi keadaan dari status yang satu ke status yang lainnya terhadap objek yang terdapat pada program. Dalam siklus hidup, objek melewati keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi sebuah website, perubahan untuk masuk setelah orang tersebut berhasil memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Setelah itu orang tersebut logout atau even logout, kembali ke keadaan logout. Perilaku ini dapat direpresentasikan di UML menggunakan diagram mesin negara. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk keadaan yang memungkinkan transisi dipicu oleh berbagai peristiwa. Jadi ini contoh dari the state machine diagram, keadaan logout, kemudian login. Kemudian yang ketiga ada the activity diagram, yaitu memodelkan proses apapun menggunakan activity diagram. Kita dapat memodelkan proses apapun menggunakan diagram aktivitas atau activity diagram, baik bisnis proses maupun proses perangkat lunak. Misalnya, diagram aktivitas yang dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas ini menawarkan mekanisme aliran kontrolisme serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membuat suatu kegiatan, yaitu suatu proses. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu the sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan komunikasi antara objek yang berbeda. Diagram urutan atau the sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek untuk mengisi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian di Universitas Sistem Administrasi Kota. Fokusnya adalah pada urutan kronologi
dari pesan yang diperuntukkan antara mitra interaksi. Berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologi pesan serta konsep untuk modularisasi memungkinkan kita untuk memodelkan interaksi yang kompleks. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang salah. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.